Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Winarni, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bantul. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi konstekstual modul 1.3 visi guru penggerak, model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Dengan Ibu Haja Sri Suhartati MM sebagai fasilitator dan Ibu Titik Ruswanti SPD sebagai pengajar praktik. Apakah itu? Paradigma inquiry apresiatif atau IA adalah sebuah pendekatan manajemen kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah yang dapat dimulai dari mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal baik tersebut dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, maka langkah yang dapat digunakan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi adalah berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata menuju visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang berakhlakul karimah, kreatif, mandiri, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dengan sebuah kalimat prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik melalui pembiasaan baik dan pembelajaran yang berpusat pada anak. Adapun tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang saya buat adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik melalui pembiasaan baik dan pembelajaran yang berpusat pada anak? Daftar tindakan atau penyelidikannya, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik melalui pembiasaan baik dan pembelajaran yang berpusat pada anak, serta mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa saja yang berperan dalam meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik melalui pembiasaan baik dan pembelajaran yang berpusat pada anak di dalam kelas? Metode pembelajaran seperti apa saja yang digunakan? Dan bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat dan berpusat pada anak agar dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian anak? Daftar tindakan dan penyelidikannya adalah mencari referensi ahli pembelajaran yang berpusat pada anak, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik melalui pembiasaan baik dan pembelajaran yang berpusat pada anak, serta mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pembelajaran yang berpusat pada anak dan pembiasaan baik dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran yang berpusat pada anak serta pembiasaan baik dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian pada anak? Dan apakah ada kaitannya antara pembiasaan baik, pembelajaran yang berpusat pada anak, kreativitas, dan kemandirian dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikannya,
Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan kemandirian peserta didik. Melakukan kolaborasi dalam tim untuk melakukan pembiasaan baik dalam pembelajaran yang berpusat pada anak, serta mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten dengan hal tersebut. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk membiasakan pembiasaan baik dalam pembelajaran yang berpusat pada anak untuk menciptakan kreativitas dan kemandirian peserta didik? Apakah media yang dipakai untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak sudah sesuai? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembiasaan baik pembelajaran yang berpusat pada anak agar terus dapat dilakukan dalam pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikannya, membuat perangkat pembelajaran, modul ajar, dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan memberikan reward pada peserta didik yang melakukan pembiasaan baik, memiliki kreativitas dan kemandirian yang tinggi. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pembiasaan baik dalam pembelajaran yang berpusat pada anak dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Daftar tindakan atau penyelidikannya adalah membuat jadwal dan agenda kegiatan pembiasaan baik dalam pembelajaran yang berpusat pada anak. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan menuju lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.